Ngapain Gun? Ngangkat-angkat tangan gitu. Pegel ini. Tangan pegel banget. Kepala yang puyeng ya? Oh bukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama shopping ya. Oke. Kita ngebahas mau bahas apa? Mini 3 Pro ya. Mini 3 Pro boleh. Sebenarnya Mini 3 Pro itu udah cukup banget buat mapping nih teman-teman. Tapi kita mau tahu nih apa aja sih yang ada di Mini 3 Pro nih, fiturnya fitur apa aja nih? Apa aja nih Gun? Dari drone-nya nih. Kalau dari yang pertama tuh kalau yang kelihatan banget nih ada sensor depan sama sensor belakang. Itu yang nggak ada di Mini 3 biasa. Terus yang kedua yang gue tahu sih ini kameranya tuh udah bisa potret. Jadi ketika kita mau upload di YouTube atau di Instagram Short itu bisa nggak usah di crop juga gitu. Emang drone yang lain nggak bisa potret? Kalau yang lain mungkin bisa potret, tapi gue nggak tahu tuh yang mana aja yang lain tuh. Kan ada Flip, gini dah, ada drone, Mini 3. Iya dah, jangan ada Mavic, Neo. Semua. Nah, kalau Neo kan jenisnya mungkin mirip-mirip FPV kali ya. Bisa potret gak? Dia nggak bisa potret, dia kan model kameranya FPV. Kamera buat apaan kalau nggak bisa potret? Potret kan? Aduh, puyeng nih pala gue. Lanjut dah. Jadi kalau upload di Instagram nggak perlu crop lagi. Iya, kalau yang short, kalau yang video panjang kan memang dia harus yang landscape ya. Kalau misalnya short kan bagusnya itu ya posisinya ya potret. Oke, sekarang apa lagi nih? Dari ini sensornya udah depan belakang, terus udah bisa potret kameranya, terus ini tuh bisa mapping ya? Kan kemarin dibahas. Gimana ya? Bisa salah. Gue pikir meragukan. Gimana nih? Soalnya beberapa konten kreator ya, kalau ditanya nih yang di TikTok di mana Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, terus yang lain-lain gitu ya, semini-mini gitu ya. Bisa mapping gak nih? Katanya nggak bisa gitu kan ya. Terus kita buktiin ternyata bisa ya. Walaupun mungkin kualitasnya kali ya. Iya nggak sebagus yang Mavic kali ya. Tapi cukup gak sih? Nah itu maksudnya kameranya ini kan udah 4K ya. Iya udah 4K. Udah hasilnya juga udah yang menurut gue udah bagus. Asal pengambilannya aja, pengambilan secara manualnya. Iya. Ya didukung lagi kalau misalnya memang mau lebih bagus lagi, mungkin ada beberapa aplikasi yang mendukung untuk mapping itu. Nah, menurut lu cukup gak? Menurut lu cukup gak? Pakai Mini 3 Pro? Cukup. Nah, kalau menurut teman-teman cukup apa enggak, dilihat aja hasilnya. Mungkin kita akan lanjut mapping nih. Nah, boleh. Nah, selanjutnya kita mapping. Tapi ini kayaknya belum kelar, masa cuma bahas sensor sama potret doang. Nah, kalau misalnya kita mau bahas fitur yang ada di aplikasi DJI Fly ya, menurut gua yang versi Pro ini udah lengkap. Udah laser shoot ya, udah lengkap banget ya. Laser shoot, udah quick shot. Cuman kita nggak ngebahas itu ya, karena di dalam ruangan nih ya. Iya, kalau mau ya nanti kita bahasnya di selanjutnya. Sekarang jadi sebelum kita menerbangkan drone DJI itu apa yang harus kita lakuin sih ya supaya itu aman? Terus menurut lu itu sesusah itu nggak sih nerbangin drone DJI? Menurut gue sih nggak susah-susah amat ya, karena drone DJI itu udah lengkap di aplikasinya, di DJI Fly-nya. Kalau kita ngikutin panduannya sih itu nggak ada masalah apa-apa gitu, asal ya kalau kita lihat di layar monitornya, mungkin ini nggak dilihatin nih monitornya sekarang nih. Kalau di layar monitornya itu nanti bakalan dikasih tahu ketika kita turn on the pesawatnya, drone-nya itu. Kalau kita di luar ruangan, kita nanti ketahuan tuh satelitnya sampai untuk siap untuk terbang, satelit untuk terbang. Nah di situ baru nanti DJI ngasih tahu take off, udah siap, udah boleh untuk terbang. Nah untuk memastikan supaya ini drone-nya nggak nyasar kemana-mana ketika kita udah kehilangan sinyal, gue sih selalu mastiin
posisi safety-nya kalau gue terbangin di luar, gue selalu mastiin dia posisinya di RTH, kecuali gue memang cuma main di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan gue selalu di posisi hover gitu sih. Jadi kalau di ruangan pakai hover aja gitu. Iya, karena di ruangan juga kita nggak perlu matiin, karena itu susah banget untuk mastiin GPS-nya itu penuh gitu kan. Karena terhalang kali ya. Iya, halangan tembok, halangan tembok. Makanya kita hover aja ketika takutnya kan kita lagi asik main, tahu-tahu hilang sinyal atau tapi enggak. Kalau dekat mah kayaknya hampir nggak pernah hilang sinyal lah ya. Iya, Wanti-wanti aja. wanti-wanti. Apalagi kan ada kasus-kasus suka remote-nya mati tiba-tiba. Nah itu mungkin yang gara-gara ngecasnya nggak benar. Jadi kalau mati tinggal dikubur. Tinggal di baru. jadi gini, jadi kan kita udah jelasin nih apa yang harus dilakuin sebelum terbang gitu kan. Nah terus kira-kira tuh teman-teman masih meragukan nggak sih kalau si Mini ini bisa mapping apa enggak gitu? Nanti dicek sendiri bagaimana hasilnya. Kita sekarang mau mapping mana, Gun? Kita mapping Masjid Al-Fajri yang ada di Tejate. Bagus gak tuh masjidnya? Lah, ala-ala Turki itu cakep banget. Boleh deh. Ya. Iya, kira-kira boleh gak ya? Sebelum ngambil gambar, ngambil video, dipastiin kira-kira nih di lokasinya tuh ada apa sih, Gun? Ada sekeliling biasanya. Kalau mapping itu ya lihat dulu sekelilingnya, takutnya ada menara, takut ada pohon. Lah itu kan miring-miring tiba-tiba jegrek pohon gimana kan langsung jatuh. Iya langsung lepak-lepak gitu drone-nya. Berarti semuanya diambil secara manual ya. Iya. Nah terus ada nggak sih kalau misalnya kita lagi nerbangin tuh Seru Kitty datang gitu kan? Nggak boleh woy nerbangin drone gitu kan? Itu mah kayak kejadian di tempat yang emang restriksi itu kayaknya yang terlarang, karena posisinya sebenarnya kalau di DJI Fly itu kan sebenarnya kalau misalnya memang posisinya terlarang itu selalu ada notice. Dia ada notice, apalagi kalau misalnya posisinya itu di lokasi merah. Kalau misalnya lokasi merah itu memang kita nggak bisa nerbangin drone di situ. Oke, mungkin buat DJ aman lah ya. Tapi kan teman-teman yang punya merek lain kan tuh tetap bisa terbang tuh ya. Iya. Pasti disamperin security kan, Iya, security iya. kan. Jadi Jadi aja sih. yang punya DJI udah enak lah ya. Tapi yang drone lain mungkin diperhatiin lagi. Gitu. Untuk terbang teman-teman nggak perlu khawatir. Kayaknya orang-orang juga nggak terganggu tuh ya. Kecuali terbangnya 10 meter kali di atas orang ya. Baru orang yang terganggu ya. Iya. Paling kayak gitu aja. Terus kita langsung ke mapping ya nih teman. Oh iya satu lagi. Apa itu? Kan suka banyak yang nanya tuh, kalau nerbangin drone tuh butuh sertifikat nggak sih? Kan gitu. Ya, kalau yang Gue yang jawab apa gue yang jawab? gue jawab dah. Ah ya udah. Kalau benar. Ya udah. Kalau gue lihat di Sidopi ya. Ya udah sih. Iya, Sidopi dah. Sidopi tuh kalau yang ukurannya mini gini di bawah 250 gram. 250 apa 350? 250 gram. Kan itu 249. Oh 300 gram ya? 249. Ah bener lu Gun. Lah benar. Itu ada di baterainya sini. Coba kasih lihat dong teman-teman di baterainya. Mana ya? 149 gram tuh. Nah, kalau yang kayak ini nggak perlu sertifikat untuk nerbanginnya. Itu beda sama yang udah bukan mini-mini, mungkin jumbo, IJ jumbo. Nah tapi nih kalau teman-teman punya R3S gitu, udah terlanjur sultan nih R3S, Iya. Mavic 4 Pro diterbangin boleh nggak? Tanpa sertifikat. Gimana ya? Ngomong bolehnya gimana nih? Ya sebenarnya mah ya, Boleh-boleh aja. Selama masih di Indonesia terbangin boleh-boleh aja, Iya, tapi iya. jangan di lokasi yang dilarang gitu. Nah, gitu mungkin. Terus kalau selama teman-teman belum ada project sih, ya boleh-boleh aja ya, cuman buat ngambil footage, tapi di lokasi-lokasi yang aman. Tapi kalau udah masuk ke project, teman-teman ke lokasi-lokasi tertentu biasanya sudah daftar Sidopi ya. Untuk sementara ini ya, mungkin Iya. nggak tahu kalau untuk tahun-tahun berikutnya.
Jadi kalau teman-teman mau cuma main-main aja, ambil aja yang mini gitu. Iya. Jadi nggak perlu repot ada sertifikat. Oke, kita lanjut aja Oke. ke mapping.